Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, di channel ini ya, seputar informasi masalah asam lambung, GERD, anxiety, seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, yang baru menemukan video ini ataupun channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi tanda lonceng, supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan untuk yang sudah bergabung di channel ini, yang sudah mengikuti video-video di channel ini, jangan lupa untuk selalu ikuti panduan-panduan ataupun informasi-informasi yang ada di video ini. Hal ini untuk mempercepat proses penyembuhan masalah asam lambung, GERD, teman-teman semuanya. Nah, oke teman-teman ya, mohon maaf ini suara anak saya sedang berisik kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini yang mau kita bahas adalah informasi tentang bagaimana tips kita menjalani ibadah puasa saat bulan suci Ramadan. Nah itu ya, jadi mungkin video-video ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah gangguan pencernaan seperti ya, tentunya seperti itu teman-teman. Makanya di video kali ini saya buatkan video tentang informasi tipsnya bagaimana sih ketika kita mau melaksanakan atau melakukan aktivitas ibadah puasa khususnya Ramadan ya, di bulan suci Ramadan ini gitu. Nah oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami masalah gangguan asam lambung, gangguan GERD, anxiety gitu ya, tentunya kita dihantui dengan rasa cemas, rasa was-was, rasa takut yang berlebihan, sehingga apapun yang mau kita lakukan, entah itu berhubungan dengan apapun, dan itu berhubungan dengan masalah ibadah dan sebagainya, itu tentunya kita mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran, was-was yang sangat tidak wajar seperti itu ya. Dan itu sebenarnya wajar teman-teman ya, karena memang saat ini teman-teman masih mengalami yang namanya gangguan pencernaan yang disertai dengan kecemasan berlebihan seperti itu. Jadi tentunya hal ini sangat membuat teman-teman ragu, kemudian membuat teman-teman was-was, cemas bagaimana nanti ketika teman-teman melaksanakan ibadah puasa ini, kuat tidak seperti itu ya. Karena kebanyakan ketika kita tidak puasa aja, kadang kita telat makan sedikit aja kita gemeteran, kita keringat dingin, nanti jatuhnya kita sesak, kita berdebar-debar, akhirnya kita takut, kita lemas dan sebagainya. Nah itu ya, tentunya itu yang ditakutkan oleh sebagian besar orang-orang yang mengalami masalah gangguan pencernaan, GERD, anxiety, seperti itu, asam lambung seperti itu ya. Makanya yang pertama, ketika teman-teman mau melaksanakan ibadah puasa ini khususnya untuk yang muslim ya, untuk yang beragama Islam seperti itu. Yang pertama, teman-teman harus yakin. Di sini maksudnya yakin adalah teman-teman harus memiliki kepercayaan bahwasanya ketika teman-teman melaksanakan ibadah puasa yang tidak makan seharian penuh, itu teman-teman akan kuat. Jadi yang pertama kali adalah teman-teman harus yakin dulu, teman-teman bangun kepercayaan, buang rasa berpikir yang enggak. Nanti teman-teman kan pasti mikirnya nanti kalau nggak kuat gimana, kalau pingsan bagaimana, kalau bergemetar, kalau jantungnya berdetak kencang bagaimana kalau kita nggak makan. Itu yang ditakutkan oleh sebagian besar. Makanya yang pertama harus lakukan teman-teman adalah percaya, yakin, dan tidak mikir yang macam-macam. Sebagai dasarnya apa? Dulu saya pun juga seperti itu teman-teman, ketika mau melaksanakan ibadah puasa ragu. Tetapi ketika sudah dijalani, justru ketika kita puasa itu ya, ketika kita puasa teman-teman, hasilnya itu berbeda jauh dengan ketika kita tidak berpuasa. Ketika kita tidak berpuasa, kita telat makan aja, kita pasti udah gemeter, keringat dingin, sesak, jantung berdetak kencang, ya, lemas, keringat dingin. Tapi ketika kita melakukan ibadah puasa dengan kekuatan keyakinan yang kuat gitu ya, semua itu tidak terjadi teman-teman ya, dengan keyakinan dan tanpa mikir yang aneh-aneh. Karena banyak orang yang melakukan ibadah puasa justru mereka merasakan kenyamanan, merasakan seperti sembuh seperti itu. Itu yang pertama, keyakinan. Oke, dan kemudian yang kedua harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tidak boleh melewatkan momen-momen makan ketika melakukan ibadah puasa. Momen makannya apa gitu ya? Yang pertama adalah makan sahur, dan yang kedua adalah berbuka puasa. Jadi teman-teman tidak boleh melewatkan kedua momen saat itu ya, makan dan sahur dan
berbuka puasa, nggak boleh. Jadi kebiasaan yang sering kali terjadi adalah teman-teman berbuka puasa tetapi nanti tidak makan sahur, itu yang menjadi masalah. Jadi teman-teman tidak boleh ya melewatkan kedua itu ya, entah nggak berbuka ataupun nggak makan sahur, itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus tertib ya, berbuka ya makan sahur gitu ya. Dan juga nanti teman-teman bisa mengisi waktu luang ketika setelah sholat tarawih itu teman-teman makan malam sedikit, itu juga bisa sebelum tidur gitu ya. Tapi jeda ke waktu tidur juga harus minimal 1 jam 2 jam seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian tips yang ketiga adalah teman-teman makan sahurnya itu jangan terlalu malam ya. Makan sahurnya jangan terlalu malam. Maksudnya gimana gitu? Teman-teman makan sahurnya mendekati waktu subuh aja. Jadi misal 5 menit atau 10 menit menjelang, bukan subuh ya, imsak ya. Pokoknya mendekati waktu imsak. Ketika udah mepet waktu imsak, teman-teman makan sahur. Gitu ya, makan sahur. Teman-teman makan sahur secukupnya. Jangan makan sahur terlalu malam, jam 2, setengah 2, jam 1, jam 12, jangan. Karena itu nanti akan membuat teman-teman perutnya lebih sering merasa keroncongan. Jadi teman-teman pepetkan aja, mepet waktu imsak seperti itu ya. Terus kemudian usahakan teman-teman setelah makan sahur itu tidak tidur kembali ya, karena memang kita ngantuk banget ya ketika habis makan sahur ya. Tetapi justru kesalahannya adalah ketika teman-teman habis makan sahur teman-teman tidur. Nah itu akan memperparah ya, akan menimbulkan gejala baru ataupun gejala-gejala sensasi dari GERD itu sendiri. Karena apa? Habis makan tidur seperti itu kan, memang ngantuk banget teman-teman ya, ngantuk banget. Makanya dipepetkan aja waktu imsak mendekati subuh seperti itu. Teman-teman makan sahur, kemudian teman-teman bisa gunakan untuk sholat tahajud, kemudian teman-teman gunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran dan sebagainya, berzikir dan sebagainya. Itu teman-teman lakukan sampai subuh, nanti teman-teman langsung aktivitas seperti itu ya. Jadi itu yang penting itu teman-teman ya, 3 itu penting banget teman-teman ya. Jadi ini harus benar-benar teman-teman perhatikan. Kemudian yang keempat adalah kurangnya aktivitas. Kalau kita melakukan ibadah puasa, teman-teman yang mengalami masalah gangguan pencernaan ini tentunya nanti akan gampang lapar ya. Jadi kurangnya aktivitas supaya cadangan energi pada tubuh teman-teman ini nggak habis seperti itu. Dan tentunya teman-teman ketika melakukan ibadah puasa, teman-teman harus mendapatkan suplemen tambahan ya. Jadi nggak cukup dari makanan aja teman-teman ya, nggak cukup dari makanan, nggak cukup dari minuman. Jadi teman-teman perlu suplemen tambahan. Jadi ketika kita puasa, ini yang saya lakukan ya, ketika kita puasa kita harus konsumsi madu teman-teman ya, madu yang rendah gas untuk teman-teman yang mengalami gangguan pencernaan, GERD, anxiety, asam lambung seperti itu. Jadi teman-teman gunakan madu yang rendah gas seperti itu. Seperti yang ada di belakang saya itu banyak banget, dan saat ini juga sedang ada promo awal Ramadan. Untuk stok bulan Ramadan ini ada promo beli 2 gratis 1 gitu ya. Jadi lebih hemat, banyak hematnya seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman ya, terus juga teman-teman ketika melakukan ibadah puasa itu persering dengarkan sugesti-sugesti yang positif, sugesti-sugesti yang baik, yang tentunya bisa memotivasi teman-teman untuk bisa untuk bisa mendorong kekuatan teman-teman supaya bisa lolos dalam melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Karena nanti biasanya ketika kita perutnya keroncongan, ketika kita agak sedikit lemes, kita biasanya panik gitu ya. Karena memang apa? Karena memang ada anxiety teman-teman. Karena ada anxiety itu wajar. Jadi teman-teman dengarkan terus sugesti-sugesti yang positif, informasi-informasi yang positif berkaitan tentang asam lambung, berkaitan tentang GERD, tentang anxiety ataupun kecemasan berlebih seperti itu ya, supaya nanti teman-teman mentalnya kuat, terbangun, dan juga ketika ada sensasi, ketika ada gejala, teman-teman bisa mengatasi seperti itu ya. Nah oke. Itu aja teman-teman yang bisa tak sampaikan ya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya update terus seputar masalah cara tips menjalani ibadah puasa ini, akan saya update terus. Nanti ada part 1, part 2 khusus untuk dalam momen Ramadan ini, tahun ini seperti itu ya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberikan kelancaran rezeki, semoga kita selalu diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman semoga segera dan selalu diberikan kesehatan dan cepat sembuh, cepat terbebas dari belenggu
asam lambung, belenggu GERD, anxiety, psikosomatis, dan sebagainya. Oke ya, saya akhiri. Saya Gibran Marta. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.